Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada di bab pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abu Musa yakni Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anir rajuli, tentang orang yuqatilu syaja'atan, tentang orang yang berperang karena sifatnya yang pemberani, ya, karena memiliki syaja'ah, karena memiliki keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang karena hamiyatan, karena fanatisme. Wa yuqatilu riya'an, dan berperangnya karena riya', karena ingin dipuji oleh orang lain. Ayyudzalika fi sabilillah, manakah di antara niat-niat tersebut, ya, yang termasuk jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala, siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi al-ulya, ya, untuk menegakkan kalimat Allah sebagai kalimat yang paling ulya, kalimat yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dialah fi sabilillah, maka dialah yang berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapakah Abu Musa al-Ash'ari? Abu Musa al-Ash'ari namanya adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Abu Musa itu adalah kunyahnya, ya, kunyahnya. Sementara Ash'ari itu nisbat kepada Ash'ar, al-Ash'ar, ya, yaitu satu kabilah yang masyhur, yang terkenal di daerah Yaman. Jadi beliau adalah orang Yaman. Beliau datang ke Mekah, ya, sengaja datang ke Mekah untuk menyatakan keislamannya, ya, dan peristiwa itu adalah terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Beliau dari segi meriwayatkan hadis, ya, ada 360 hadis diriwayatkan oleh beliau. Di antara keutamaan Abu Musa adalah bahwa beliau dikaruniai suara yang merdu, ya, suara yang indah saat membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud, ya, sungguh engkau telah diberikan seruling di antara seruling-serulingnya keluarga Daud. Para ulama mengartikan bahwa beliau dikaruniai suara yang merdu, suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Sehingga pada satu malam sengaja Rasulullah SAW, ya, istima', ya, mendengar bacaan Abu Musa tanpa sepengetahuannya, ya. Dan Nabi mengatakan, lau ra'aitani wa ana astami'u qira'atakal barihah.
seandainya engkau tahu ya bahwa tadi malam adalah saya mendengar bacaan Al-Quran. Maka ketika mendengar pernyataan Rasulullah SAW bahwa tadi malam Rasulullah mendengar bacaan Qurannya, maka Abu Musa mengatakan, kalau saya tahu bahwa tadi malam engkau mendengar bacaanku, maka aku akan memperbagus lagi, ya, lebih memperindah lagi bacaanku untukmu. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi tentang istima', ya. Jadi membaca Quran itu adalah suatu yang mulia, ya, sangat dianjurkan dan banyak sekali keutamaan. Tapi juga ada kemuliaan yang lain, ada fadilah atau keutamaan yang lain yang ini barangkali sebagian orang jarang melakukan. Apa? Yaitu istima', ya, sengaja mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain, ya, sengaja meluangkan waktu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan ini adalah sesuatu yang mulia. Rasulullah SAW ya melakukannya bukan hanya kepada ya bacaan Abu Musa al-Asy'ari, tapi juga kepada sahabat yang lainnya. Seperti misalnya sahabat Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu an. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa fadilah, ada beberapa keutamaan bagi orang yang istima' kepada bacaan Al-Quran, ya. Yang pertama adalah orang itu akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Apabila Quran dibaca, maka fastami'u lahu, dengarkanlah, istima'lah terhadapnya. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan curahan rahmat dari Allah, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan mendengar Al-Quran, ya, betul-betul ya secara zahir kita diam dan secara akal pikiran memperhatikan, ya, istima' betul-betul mendengarkan, ya, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kemudian istima' Al-Quran juga bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah juga pernah firmankan, ya, pernah jelaskan ketika Allah menerangkan tentang hamba-hambanya. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mendengarkan al-qawla, perkataan, fayattabi'una ahsanah, lalu, ya, mereka mengikuti yang terbaik di antara perkataan-perkataan tersebut. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang punya hati, punya akal sehat. Jadi dengan istima' Al-Quran, seseorang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fadilah yang lainnya adalah bahwa dengan istima' Al-Quran, maka itu akan menjadi sebab khusyuknya hati, khusyuknya jiwa. Bahkan akan, ya, mudah seseorang itu menangis, ya, berlinang air mata. Air mata yang tentu akan menghadirkan pahala dan kebaikan. Ini sebagaimana Rasulullah SAW, ya, pernah pada suatu ketika sengaja minta salah seorang sahabatnya, yaitu Ibnu Mas'ud, membacakan Al-Quran kepada beliau. Maka kemudian oleh sahabat Ibnu Mas'ud dibacakan surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa dari ayat pertama sampai ayat 41, ya. Ya, sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah keadaan orang-orang kafir apabila kami datangkan seorang saksi pada setiap umat, ya. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad, ya, sebagai saksi atas mereka.
Maka sampai pada ayat itu Rasulullah mengatakan pada sahabat Ibnu Mas'ud, cukup. Ya, dan ternyata diperhatikan Rasulullah SAW sudah ya berlinang air mata. Dan memang demikian jamaah sekalian, ya orang yang istima' ya, orang istima' Al-Qur'an akan lebih mudah mentadaburinya, mudah untuk menghayatinya daripada yang membaca ya. Ya. Sekali lagi, membaca adalah satu keutamaan yang juga harus selalu dan rutin kita lakukan ya. Bahkan dianjurkan ya secara berkala kita itu menghatamkan Quran, apalagi di bulan Ramadan ya. Tapi juga ada amalan utama lain yang juga harus kita lakukan, yaitu istima' kepada Al-Quran ya. Tentu tidak harus setiap hari, tapi secara berkala ya, kita menyiapkan waktu, meluangkan waktu ya untuk sengaja mendengar bacaan Al-Quran. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan akan kita dapatkan. Jamaah sekalian, ini sekilas menggarisbawahi tentang keutamaan Abu Musa Al-Asy'ari dengan suara merdunya yang kemudian Rasulullah SAW sengaja mendengar ya, mendengar bacaan beliau. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani ya salah satu di antara hal yang dilakukan oleh Rasul, yaitu istima' kepada Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada hadis yang tadi kita baca, apa yang kita bisa simpulkan dari hadis ke-8 tadi? Di antaranya adalah bahwasanya Allah akan melihat amal seorang itu adalah dari niatnya, ya, dari niatnya. Bukan hanya dari lahiriahnya, bukan hanya dari segi zahirnya. Karena kadang kalau dari segi zahirnya, dari segi lahiriahnya, ya, tampilan zahir itu antara satu dengan orang lain kadang-kadang tidak bisa dibedakan. Sama, ya. Sama, ya. Seperti dalam kasus jihad, sama-sama berangkat, sama-sama manggul senjata, sama-sama memang berperang, ya. Ya. Tapi ternyata di antara orang yang berangkat berjihad itu ternyata latar belakang keberangkatannya, latar belakang kesertaannya itu ternyata beda-beda. Kata Rasulullah atau kata yang bertanya tadi itu, ada orang yang ya ikut di dalam berperang itu dilatar belakangi karena memiliki sifat berani, karena dia seorang pemberani. Dan keberanian itu kan baru akan terlihat ketika seorang itu bertanding, ketika seorang itu berada di medan laga, di medan perang. Makanya dia ikut untuk menunjukkan keberaniannya, agar terlihat keberaniannya. Jadi ada orang yang berperang itu karena memiliki sifat pemberani tadi, syaja'ah tadi. Pun demikian ada orang yang ikut berperangnya itu hanya karena didorong oleh fanatisme. Fanatisme golongan, kelompok, kabilah, kebangsaan. Ya. Kemudian ada juga orang yang ikut berperang itu ya adalah karena riya, karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan penghargaan, ya, pujian dari orang lain. Maka niat-niat yang seperti itu membuat amal ikut perangnya, ya, ikut jihadnya tadi menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bernilai di sisi Allah adalah, yang dianggap di sisi Allah itu adalah orang yang ikut berperangnya, ikut jihadnya, ya, itu adalah dalam rangka menegakkan kalimah Allah agar kalimah Allah menjadi yang paling tinggi. Jadi niatnya bukan karena syaja'ah, bukan karena hamiyah, bukan karena riya, tapi karena dalam rangka menegakkan kalimah Allah agar kalimah Allah menjadi yang paling tinggi. Jadi tidak semua orang yang ikut berjuang, tidak semua orang yang ikut berperang itu mendapatkan keutamaan al-jihad fisabilillah. Ya. Jadi yang mendapatkan keutamaan al-jihad fisabilillah adalah yang memang niatnya betul-betul dalam rangka menegakkan kalimah Allah. Ya. Niatnya adalah dalam rangka membela Islam, membela kaum muslimin, membela ya
bukan sekedar membela, misalnya membela negeri itu bukan sekedar membela negeri saja. Karena kalau hanya sekedar membela negara atau negeri, orang lain juga sama. Selain orang Islam juga membela negeri. Nah, kita membelanya negeri itu karena negeri ini adalah negeri Islami. Negeri ini adalah penduduknya adalah kaum muslimin. Ya. Kita ingin memuliakan Islam atau menjaga eksistensi Islam di negeri tersebut. Nah, yang seperti itu baru punya nilai fisabilillah, punya nilai al-jihad fisabilillah. Tapi kalau berperangnya ya menghadapi musuh itu karena tadi syaja'ah, karena hamiyah, karena ria'an, ya itu tidak nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah adalah kalau niatnya, tujuannya adalah dalam rangka menegakkan kalimah Allah agar menjadi yang paling tinggi. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Namun demikian ya, di dalam kaitan kita misalnya mendapati ada orang yang meninggal di medan perang, di medan jihad, maka sebagai manusia ya terhadap orang yang kita dapati meninggal di medan perang tersebut, maka kita perlakukan ya layaknya sebagai orang yang mati syahid. Kita memperlakukan orang itu sesuai dengan zahir, sesuai dengan yang terlihat. Karena dia kita dapati meninggal ya di dalam jihad, di medan jihad, maka kita perlakukan dia sebagai orang yang mati syahid. Apa yang dilakukan? Jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan sebagaimana mengkafankan jenazah yang mati biasa gitu ya. Juga tidak perlu disolatkan, langsung dikubur ya, langsung dikubur dengan darah-darahnya ya. Itu perlakuan kita. Adapun niatnya, bisa jadi niatnya ya ini niatnya macam-macam, tapi kita memperlakukan orang sesuai dengan zahirnya. Niatnya kita serahkan kepada Allah ya. Nanti Allah yang akan menghukumi, nanti Allah yang akan memberikan nilai. Tapi kita terhadap orang yang kita dapati meninggal di medan perang tadi itu, di medan jihad, kita lakukan, kita perlakukan sebagaimana layaknya orang yang mati syahid, yaitu tidak dimandikan, ya tidak dikafankan biasa, ya, dan tidak pula disolatkan, tapi langsung dikubur. Niatnya, ya, latar belakang kesertaannya kita serahkan pada Allah yang akan menilainya. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.